Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Saya Muhammad Fanil Yakin, yang kedua adalah Fauzan Jundilah, yang ketiga Yani Nur Cahyati, yang keempat Ali Pataskia Irdani, yang kelima Ahmad Antoni, yang keenam Salman Al-Fariji, dan yang ketujuh adalah Rizky Rinaldi. Yang pertama tentang sistem request. Sistem request adalah tentang mengenai permintaan pengembangan sistem baru untuk mengatasi masalah pelayanan di Disduk Capil, khususnya terkait antrian dan informasi status dokumen kependudukan. Proyek yang kita kerjakan itu adalah proyek itu tentang sistem antrian di Disduk Capil yang berbasis web dan mobile. Di sini kami memiliki proyek sponsor, yaitu kepala dinas secara langsung dari Disduk Capil. Business need kita itu yang pertama adalah mengatasi permasalahan kurangnya transparansi informasi proses dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran, dan lain-lain. Yang kedua, mengurangi keluhan masyarakat yang tidak mengetahui status penyelesaian dokumen mereka. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dengan mengurangi kunjungan masyarakat yang hanya ingin menanyakan status dokumen. Yang keempat, meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi antara petugas di Capil dan masyarakat. Business requirement. Yang pertama, fitur pelacakan status dokumen kependudukan berbasis nomor registrasi. Fitur notifikasi otomatis atau email SMS dapat dokumen berpindah status, misalnya sedang diverifikasi, dalam proses pencetakan, atau siap diambil. Yang ketiga, fitur dashboard admin untuk memperbarui status dokumen secara real time. Yang keempat, fitur riwayat permohonan dokumen bagi pengguna. Yang kelima, fitur pencarian cepat dan laporan data dokumen berdasarkan jenis dan waktu pemrosesan. Business value. Intangible value. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik Disduk Capil. Yang kedua, meningkatkan kepuasan masyarakat karena kemudahan dalam memperoleh informasi dokumen. Yang ketiga, mendukung transparansi digital dan modernisasi pelayanan kependudukan. Yang keempat, mengurangi beban kerja front office dalam menjawab pertanyaan status dokumen. Tangible value. Yang pertama, mengurangi kunjungan masyarakat ke kantor hingga 40%. Yang kedua, menghemat waktu pelayanan dan komunikasi antar masyarakat dan petugas. Yang ketiga, menurunkan jumlah keluhan terkait keterlambatan atau ketidaktahuan status dokumen. Yang keempat, efisiensi biaya operasional karena pengurangan proses manual dan penggunaan kertas. Yang selanjutnya yang adalah BPMN yang akan dibacakan oleh Rizky Rinaldi. Saya ingin menjelaskan BPMN dari proses pengantrian di Disduk Capil yang masih manual. BPMN itu sendiri yaitu diagram untuk pemodelan proses bisnis yang menunjukkan alur kerja dari awal sampai akhir. Nah, ini BPMN yang masih pengambilan antrian manual, yaitu untuk warga. Warga datang ke Disduk Capil, mengambil nomor antrian, lalu menunggu nomornya dipanggil. Ketika nomornya dipanggil, warga mendatangi loket dan selesai. Nah, untuk petugas di Disduk Capil yaitu memanggil nomor antrian. Ketika sudah memanggil nomor antrian, menerima dokumen dari warga. Nah, petugas tersebut lalu memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, nanti di situ dikondisikan dan memeriksa dokumen lengkap atau tidak. Ketika dokumennya lengkap, lalu mencetak dan menyelesaikan produk layanan dan menyerahkan hasilnya ke warga, atau memberi informasi kekurangan kalau dokumennya tidak lengkap dan mengembalikan ke warga. Demikianlah penjelasan BPMN dari saya, Rizky Rinaldi. Terima kasih atas Rizky Rinaldi yang telah menjelaskan apa itu BPMN. Selanjutnya tentang use case diagram yang akan dijelaskan oleh Ali Pataskia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran interaksi antar pengguna sistem dengan sistem antrian online pada Disduk Capil, yaitu diagram use case.
Untuk gambaran umum sistemnya, yaitu memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan, mengurangi antrian secara langsung, dan juga membantu admin dalam mengelola dan memverifikasi data permohonan. Di sini terlihat ada dua aktor utama, yaitu user atau masyarakat, dan juga admin, yaitu petugas di Dukcapil. Untuk usernya sendiri, dia memiliki aktivitas utama, yaitu register akun, untuk melakukan pendaftaran akun, login untuk setelah registrasi, menggunakan akun yang telah dibuat. Setelah itu dapat mengakses formulir permohonan, mengisi formulir. Selanjutnya mendapat nomor antrian setelah formulir diisi dan diproses oleh sistem. Dan juga user akan mendapatkan nomor antrian. Proses ini menggunakan relasi include karena selalu terjadi setelah pengisian formulir. Selanjutnya adalah menerima notifikasi, di mana user akan menerima notifikasi terkait status permohonan, seperti hasil verifikasi ataupun perubahan status dokumen. Selanjutnya adalah use case-nya oleh admin. Nah, admin memiliki beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, melihat daftar permohonan baru. Selanjutnya, memverifikasi dokumen, di mana admin melakukan pengecekan dan juga validasi dokumen yang dikirim oleh user. Use case ini berhubungan dengan mengisi formulir permohonan menggunakan relasi extend, karena verifikasi hanya dilakukan jika user sudah mengajukan permohonan. Lalu selanjutnya dapat mengubah status dokumen, di mana dokumen memiliki status disetujui, ditolak, maupun perlu perbaikan. Selanjutnya adalah mengelola data, laporan, dan juga statistik pelayanan. Admin juga bertanggung jawab dalam pengelolaan data serta pembuatan laporan dan statistik pelayanan untuk kebutuhan evaluasi. Terima kasih atas penjelasannya untuk use case. Bagian selanjutnya itu activity diagram yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram, yang dimana activity diagram ini dibangun dengan setelah adanya use case. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja sistem secara berurutan. Nah, ada beberapa simbol ataupun komponen utama yang di activity diagram. Ini ada initial node, yaitu titik awal yang disimbolkan oleh lingkaran hitam solid, di mana di titik inilah kita memulai suatu alur aktivitas. Terus yang kedua ada activity action, yaitu disimbolkan dengan kotak persegi panjang dengan sudut membulat. Itu seperti contohnya di sini ada membuka halaman register, menampilkan halaman register, dan lain sebagainya. Terus ada control flow, di mana control flow ini adalah alur disimbolkan dengan garis panah. Panah ini menunjukkan arah urutan aktivitas dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi alurnya itu disimbolkan dengan garis panah. Terus ada decision ataupun percabangan. Di sini percabangan ini disimbolkan dengan belah ketupat diamond. Ini digunakan saat ada pilihan atau kondisi seperti validasi data, verifikasi, dan lain sebagainya. Terus ada yang terakhir itu final node, yang dimana final node ini ada titik akhir disimbolkan dengan lingkaran hitam di dalam lingkaran seperti mata sapi. Ini menandakan bahwa seluruh alur aktivitas dalam proses tersebut telah selesai. Nah, di sini ada dua activity diagram. Yang pertama itu ada register, dan yang kedua ada verifikasi formulir. Di mana register ini yang menjadi aktor utama itu adalah user dan juga sistem, di mana user di sini dimulai dari membuka halaman registrasi, terus sistem menampilkan halaman registrasinya, lalu user mengisi formulir registrasi atau form registrasi, lanjut menekan tombol simpan. Nah, di sini ada validasi data. Sistem mengajukan validasi data ataupun memeriksa data, di mana ketika si user ini menampil ataupun memasukkan suatu form registrasinya valid, maka langsung masuk halaman utama. Kalau misalkan tidak valid ataupun ada data yang salah, maka kembali lagi ke mengisi form registrasi setelah itu selesai. Lanjut yang kedua, ini ada activity diagram verifikasi formulir, di mana aktor utamanya itu adalah admin dan juga sistem. Nah, di sini dengan memulai membuka halaman untuk verifikasi data pengajuan, lalu menampilkan halaman data pengajuan sistemnya, lanjut memilih dan melihat berkas yang diajukan oleh si user ataupun warga kepada admin. Lanjut di bawahnya ada percabangan, di mana percabangan di sini adalah verifikasi antara ketika
ada 2 tombol ataupun 2 menu yang disajikan di dalam sistemnya untuk si admin ini memeriksa apakah si berkasnya itu valid ataupun lengkap, maka menekan tombol ya, dan ketika tidak valid ataupun tidak lengkap maka menekan tombol tidak. Nah, ketika ada menekan tombol tidak, lanjut ada notifikasi gagal dari sistemnya kepada warga ataupun kepada website si warga, akun warga. Lanjut notifikasi berhasil dan keluar nomor antrian kalau misalkan si warga ini sudah membereskan ataupun melengkapkan suatu formulirnya. Ketika udah menekan mengisi lagi formulir yang sudah benar, maka si admin ini menekan tombol ya, lalu menotifikasi berhasil dan keluar nomor antrian, lalu kirim ke si warganya. Gitu. Terima kasih Fauzan telah menjelaskan apa itu activity diagram. Selanjutnya tentang sequential diagram yang akan dijelaskan oleh Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Adapun fungsinya di mana sequence diagram ini memudahkan pemahaman tentang bagaimana objek berinteraksi dan urutan pesan yang dikirim, membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem dengan menunjukkan perilaku dinamis. Adapun secara dokumentasi, menyediakan dokumentasi yang jelas tentang alur kerja dalam sistem yang dapat digunakan sebagai referensi di masa depan. Saya akan menjelaskan bagaimana alur proses kerjanya. Di sini ada aktor, yaitu sebagai warga. Ketika si aktor membuka halaman registrasi, ketika beliau belum mempunyai akun, melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan ketika dibuka halaman registrasi, masuk ke halaman registrasi, diisi formnya, lalu mengetik on klik halaman registrasinya. Nanti si sistem akan membaca, lalu kembali lagi ke halaman registrasi, return halaman registrasi, mengisi formulir, dan menekan tombol registrasi ketika formulir itu sudah terisi sepenuhnya. Di on klik tombol registrasi, sistem akan membaca lalu kembali lagi ke validasi data. Ketika validasi data sudah benar, akan ke halaman selanjutnya. Dan si user akan menampilkan get data register. Lalu return status, nanti data valid ke return halaman utama. Jikalau datanya ada yang salah, kembali lagi ke awal, yaitu return aplikasi gagal register. Lanjut, ketika warga sudah mempunyai akun untuk masuk ke halaman login, dibuka halaman login, menampilkan halaman login, lalu on klik halaman login, sistem akan membaca, kembali lagi ke halaman login, return halaman login, mengisi form login, yaitu seperti nick dan password, lalu menekan tombol login, dan on klik tombol login, sistem akan membaca semua validasi data. Ketika benar akan get data, username, password. Nanti return status, ketika benar ke halaman utama, ketika datanya salah, return notifikasi gagal login. Masuk ke halaman selanjutnya, yaitu pilihan layanan. Menampilkan halaman layanan, on klik halaman layanan, sistem akan membaca return halaman pilihan layanan. Memilih kategori yang ingin dipilih oleh warga, pengalihan halaman ke formulir, on klik selesai, sistem akan membaca validasi data. Nanti user akan get data pengajuan. Return status
akan membaca si sistem return pesan sukses. Jikalau gagal, return error validasi. Ketika semuanya sudah benar, data sudah oke, submit give form data pemohon nanti akan menampilkan apa yang dipilih sesuai warga, yaitu nomor antrian dan pilihan layanan yang sudah dipilih oleh warga tersebut. Terima kasih Yani sudah menjelaskan apa itu sequential diagram. Selanjutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Salman Afarizi. Kelas diagram digunakan untuk menunjukkan struktur sistem, terutama kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Berikut penjelasan langkah dan arah panah pada kelas diagram digambar. Admin ke pengaduan. Jenis panah, asosiasi, garis lurus. Maknanya, admin berinteraksi dengan data pengaduan untuk melakukan verifikasi, pengelolaan, dan perubahan. Warga ke user. Jenis panahnya inheritance, panah segitiga. Jadi warga merupakan turunan dari user, artinya warga memiliki semua atribut dan metode user, register, login, ditambah atribut khusus warga. Warga ke kakak, jenis panasnya komposisi, belian hitam. Artinya data kakak merupakan bagian penting dari data warga. Jika data warga dihapus, data kakak ikut terpengaruh. Warga ke KTP. Jenis panahnya belian hitam. KTP adalah bagian dari identitas warga. Hubungan ini menunjukkan keterikatan kuat antara warga dan data KTP. Warga ke antrian, jenis warnanya belian hitam. Setiap warga memiliki data antrian. Antrian dibuat dan dikelola berdasarkan data warga. Antrian ke pengaduan, asosiasi. Antrian dapat digunakan untuk membuat atau memproses pengaduan tertentu. Warga ke pengaduan, komposisi, belian hitam. Jadi pengaduan dimiliki oleh warga. Jika data warga tidak ada, pengaduan juga tidak berdiri sendiri. User ke sistem, register, dan login. Asosiasi fungsional. Jadi, user menggunakan sistem untuk melakukan proses autentikasi dan akses ke layanan. Jadi, kesimpulannya alur panah, segitiga, pewarisan, inheritance, belian hitam, komposisi, hubungan kuat, garis biasa, asosiasi, interaksi. Yang selanjutnya adalah IRD. Saya akan menjelaskan apa itu IRD. Entity Relationship Diagram. IRD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur database, khususnya entitas, atribut, serta hubungan antar entitas. IRD ini menjadi dasar dalam perancangan database agar dapat tersimpan dengan rapi dan saling terhubung. Yang pertama, terdapat entitas user. Entitas ini menyimpan data akun pengguna sistem dengan terdiri dari ID user, username, dan password. Data ini digunakan untuk proses autentikasi saat pengguna masuk ke dalam sistem. Selanjutnya adalah entitas admin. Admin merupakan pengguna khusus yang memiliki hak pengelola sistem. Admin terhubung dengan entitas user dan memiliki atribut seperti ID admin, ID user, nama, dan divisi. Kemudian terdapat entitas warga. Entitas ini menyimpan data masyarakat yang menggunakan layanan dengan atribut seperti NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Data warga ini menjadi acuan utama dalam proses pelayanan antrian. Selanjutnya entitas pelayan. Berikut entitas ini berisi jenis-jenis layanan yang tersedia seperti nama layanan dan deskripsi layanan. Lalu ada entitas jadwal. Jadwal digunakan untuk mengatur waktu pelayanan yang terdiri dari tanggal dan jam mulai. Kemudian terdapat entitas antrian. Entitas ini merupakan inti dari sistem karena menghubungkan warga, layanan, dan jadwal. Di dalamnya terdapat informasi seperti nomor antrian, status, waktu kedatangan, serta relasi ke warga layanan dan jadwal. Ada juga entitas pendukung, yaitu adalah entitas kuota antrian. Entitas ini digunakan untuk mengatur batas maksimum antrian setiap harinya. Atribut meliputi batas kuota yang sedang berjalan, dan tanggal. Di sini ada relasi secara keseluruhan, yaitu user
dapat menjadi admin. Yang kedua, warga dapat memiliki lebih dari satu antrian. Layanan dan jadwal dapat digunakan oleh banyak antrian. Kuota antrian berfungsi mengontrol jumlah antrian per hari. Dengan adanya IRD ini, sistem ini menjadi struktur meminimalkan redundansi data dan memudahkan mengembangkan sistem di tahap berikutnya. Selanjutnya adalah UI dan UX yang akan dijelaskan oleh Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI UX yang sering digunakan dalam desain produk digital ya, terutama dalam pengembangan aplikasi dan situs web. Di sini kita menggunakan situs web. Ada tampilan awalnya ketika ingin masuk ke pengambilan nomor antrian. Jikalau warga belum mempunyai akun, klik registrasi yang ada di bawah ini. Masuk ke halaman formulir registrasi, diisi nama lengkap, nik, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Di on klik, simpan. Ketika data benar akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu pilih layanan. Si warga boleh memilih layanan yang akan digunakan, yaitu KTP, kartu keluarga, ataupun pengaduan. Di on klik nanti akan tampil ke halaman selanjutnya, datanya benar semua, akan menampilkan nomor antrian, layanan, ke loket berapa, tanggal, dan waktu yang akan digunakan. Ada barcode untuk menampilkan antrian di kantor tersebut. Di sini ada jadwal estimasi yang telah dipilih oleh warga, bisa diatur sendiri. Ingin datang tanggal berapa, jamnya jam berapa, seperti itu. Di sini masuk ke halaman selanjutnya, ada status antrian. Ketika belum diproses, ada waktunya, misalkan ini antrian ini masih menunggu, atau statusnya udah dipanggil, atau statusnya selesai, dokumen selesai, seperti itu. Ada estimasi waktu untuk menunggu atau waktu yang akan dipanggil, seperti itu. Sudah sekian dari saya. Terima kasih Yani sudah menjelaskan apa itu UI atau UX. Selanjutnya, deployment diagram yang akan dijelaskan oleh Anton. Di sini saya akan membahas tentang deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan bagaimana komponen perangkat lunak dideploy ke dalam node perangkat keras. Atau istilah lain dari diagram deployment adalah diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana dan di mana sebuah sistem perangkat lunak dijalankan secara fisik. Diagram ini menggambarkan hubungan antara perangkat keras, lingkungan eksekusi, dan aplikasi. Pengertian singkatnya, diagram deployment menjelaskan penempatan aplikasi software pada perangkat fisik hardware, serta koneksi antara perangkat tersebut. Fokusnya bukan pada logika program, tetapi pada arsitektur fisik sistem. Terima kasih Anton. Mungkin ini adalah penjelasan dari kelompok kami tentang sistem analisis perancangan sistem kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.